Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi, Aju Mulus tina kanan pamaksana. Saya harap Anda semua ada dalam keadaan baik, sehat, sentosa, sejahtera, dan berbahagia ya, juga selalu mampu menjaga kesadaran. Saya senang bisa kembali menyapa Anda sekalian, dan saya ingin sedikit berbagi mengenai apa itu yang dimaksud dengan hiang. Barangkali Anda sudah pernah mendengar kata hiang atau istilah hiang, atau bahkan sudah familiar ya dengan kata hiang itu, atau bahkan Anda sudah menyadari keberadaan hiang dalam kehidupan ini. Dan saya perlu disclaimer ya, bahwa hiang, istilah hiang itu asli milik bangsa kita. Bangsa lain tidak mengenal hiang. Bangsa lain mempunyai sebutannya masing-masing untuk menyebut beliau. Ada yang menyebut God, ada yang menyebut Allah, kalau dalam ajaran Islam ya, dan lain-lainnya. Sementara bangsa kita mengenalnya dengan istilah hiang sebagai sebutan bagi yang maha. Yang maha itu yang maha apa? Yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha pencipta. Itulah yang dimaksud dengan hiang. Dan hiang ini tidak ada satupun perkara atau sesuatu yang bersifat materi yang bisa menjadi bandingannya. Jadi hiang ini tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun. Bahkan hiang itu tidak bisa terciptakan atau terpikirkan. Itulah hiang. Atau dalam masyarakat Jawa Barat, masyarakat Sunda, biasa mengungkapkan satu kalimat yang berbunyi, anjeunna mah estuning taya babandinganana. Karena hiang itu adalah Sang Maha Agung, Sang Maha Besar. Dan hiang adalah cikal bakal dari segala sesuatu yang ada di jagat raya semesta ini. Kita berada dalam hiang, bumi ini atau planet kita ya, berada dalam hiang, waruga jagat atau tata surya ya, tata surya kita ada dalam hiang, galaksi kita ada dalam hiang, termasuk miliaran galaksi, semuanya ada dalam hiang itu. Jadi hiang itu yang maha agung, yang maha besar, dan tidak bisa terciptakan kebesarannya itu, dan tidak ada bandingannya. Lalu hiang ini melinggih ke dalam diri kita. Ada yang disebut dengan Sang Hyang Larang, yaitu masuk lewat telinga kita. Larang itu suci ya, jadi suara suci. Bahkan dikatakan dalam proses penciptaan alam semesta berawal dari suara dengung yang sangat lembut dan dahsyat. Suara dengung itu kemudian disebut dengan laksa keti suara hiang. Laksa itu ribuan ya. Lalu ada juga yang disebut dengan Sang Hyang Wening. Sang Hyang Wening itu ada pada mata kita. Kenapa disebut Sang Hyang Wening? Wening itu artinya bening. Karena hiang itu ada, tapi dia tidak ada. Coba kita sentuh apa yang ada di depan kita. Ini hanya sebuah kekosongan, kesuwungan. Itulah hiang. Dia itu ada, tapi tidak ada. Maka dari itu disebut dengan Sang Hyang Wening. Lalu juga melinggih di mulut kita disebut dengan Sang Hyang Wenang. Kita berwenang atas segala sesuatu yang kita ungkapkan. Maka dari itu disebut dengan Sang Hyang Wenang. Lalu ada juga yang disebut dengan Sang Hyang Kersa. Sang Hyang Kersa itu meliputi seluruh tubuh kita. Kita yang memiliki kersa, kita yang memiliki kuasa atas tindak tanduk, atas segala perilaku yang kita lakukan. Lalu juga disebut sebagai Sang Hyang Tunggal, yaitu kesatuan dari seluruh tubuh kita.
Nah, dalam kisah pewayangan, Sang Hyang Tunggal ini diceritakan melahirkan 3 orang anak. Ya. Yang pertama ada Sang Hyang Tejamaya, yang kedua ada Sang Hyang Ismaya, yang ketiga ada Sang Hyang Manikmaya. Dan disimbolkan pada sebutir telur atau yang biasa disebut dengan Cupu Manik Astagina. Cupu Manik Astagina ini adalah cerita dari 3 Sang Hyang itu. Sang Hyang Tejamaya dia sebagai cangkang telur, Sang Hyang Ismaya sebagai putih telur, dan Sang Hyang Manikmaya sebagai kuning telur. Atau biasa juga disebut Sang Hyang Tejamaya ini sebagai sesuatu yang terlihat, ya. Lalu Sang Hyang Ismaya yaitu otak kita, kedua otak kita ya, kiri dan kanan. Lalu Sang Hyang Manikmaya adalah atau biasa disebut juga dengan Batara Guru ya, atau pusat kecerdasan, atau bahasa kerennya Grand Pineal ya, pusat kecerdasan, yang berada tepat di tengah-tengah di sini. Ukurannya sangat kecil dan itulah pusat kecerdasan manusia. Maka kemudian dalam bentuk pengabdian, karena hidup kita ini untuk beliau, bangsa Nusantara mengenal istilah sembahyang atau sembahyang, pengabdian kepadanya melalui perilaku hidup. Tentunya yang realitas ya, yang realitas itu sesuatu yang bisa memberikan dampak dan manfaat terhadap jagat kehidupan ini. Karena sejatinya ibadah yang paling nyata ini menurut versi Ajar Pikuku Sunda ya, itu adalah perilaku hidup yang memberikan kemanfaatan baik kepada sesama manusia, baik kepada alam, dan kepada jagat kehidupan. Maka ibadahnya orang Sunda itu di mana sebetulnya? Apakah orang Sunda memiliki rumah suci atau rumah ibadah ya, yang biasa dikatakan sebagai rumah suci, rumah Tuhan? Bentuknya sebuah bangunan lengkap dengan berbagai dekorasi hiasannya, lalu itu dijadikan tempat ibadah. Apakah itu tempat manusia Sunda beribadah? Bagi manusia Sunda, beribadah di segala tempat, baik di hutan, baik di sungai, atau di lingkungan kita, di pakumbuhan, tempat manusia tinggal. Disitulah tempat ibadahnya manusia Sunda. Maka mari kita sadari keberadaan Hyang dalam diri kita. Karena sejatinya beliau itu sama sekali tidak berjarak. Bahkan dikatakan dia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Jadi bisa dibayangkan ya betapa dekatnya kita dengannya. Maka dari itu pentingnya sebuah kesadaran untuk kemudian bisa membawa kita pada satu tingkatan lagi dalam jagat kehidupan ini. Sepertinya cukup dulu ya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi bahan renungan, bisa menjadi tawaran untuk Anda sekalian. Terima kasih. Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu.